Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Silakan Pak, tadi Dian bertanya bahwa bagaimana menanggapi komentar orang-orang yang dia tidak berjilbab, tapi dia mengomentari bahwa jilbab ini tidak seperti ini, jilbab ini jadi tidak sesuai seperti ini. Itu bagaimana mengomentarinya? Yang pertama, jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Lihatlah kandungan pembicaraan. Bisa jadi yang berbicara itu seorang cendekiawan, seorang kiai, tapi kalau pembicaraannya salah, jangan terima, walaupun dia. Bisa jadi juga yang berbicara itu orang kafir, orang munafik, tapi kalau pembicaraannya benar, kenapa kita tidak terima? Ya kan, itu prinsip. Nah, kalau soal ini tadi komentar ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, itu sebenarnya begini kita harus lihat. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang bermacam-macam. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang aurat perempuan. Nah, jadi kita dalam konteks ini, saya ingin berkata yang paling baik itu ikutilah pendapat mayoritas. Tetapi kalau ada orang yang tidak mengikuti pendapat mayoritas, dalam konteks pakaian wanita itu bukan cuma menutup aurat yang perlu, tapi jangan mengundang perhatian orang. Gimana ya? Satu pertanyaan lagi boleh Pak? Mari silahkan. Silakan singkat saja Bu. Mengenai surat At-Taubah ayat 65 mengenai Allah murka ya terhadap orang yang bergurau mengenai Allah, mengenai ayat dan Rasulullah. Yang ayat ini yang ingin saya tanyakan, apakah yang disebut ayat di sini yang dipergunakan untuk bergurau marah itu ayat-ayat Al-Quran atau ayat itu termasuk yang alam semesta ini? Ya. Apapun yang dikaitkan sebagai bukti kehadiran Tuhan itu ayat Tuhan. Jadi bisa jadi yang dia jadikan itu, dia jadikan gurauan ayat-ayat Quran. Bisa jadi juga alam raya ini yang dia jadikan sebagai bahan lelucon yang mengakibatkan nilai ketuhanan dan nilai ciptaannya dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak benar. Itu. Jadi bukan cuma ayat-ayat Al-Quran. Silakan Pak, kita berikan kesimpulannya. Kita beri kesimpulan. Apa yang kita baca ini, kita bisa ini. Yang pertama, salah satu sifat Nabi yang amat terpuji adalah pandai mendengar. Oh, ini paling susah nih, pandai mendengar. Ya, kalau pandai bicara, semua pandai bicara. Mendengar itu. Memang mendengar orang lain adalah salah satu hal yang amat sulit, berbeda dengan berbicara yang merupakan suatu hal yang sangat mudah. Yang beriman berusaha meraih ridha Allah kendati tidak menyenangkan manusia. Sedang munafik berusaha meraih ridha manusia kendati mengundang amarah Tuhan itu. Yang ketiga, yang menghina dan menyakiti Nabi terancam dengan siksa neraka, selama-lamanya kalau dia tidak bertobat tentunya. 4. Kendati senda gurau dan bermain dibenarkan agama, Nabi pun bergurau, tetapi ia tidak dibenarkan jika itu dilakukan dengan menggunakan agama atau terhadap nilai-nilai dan simbol-simbol yang mestinya dihormati. Pertanyaan Ibu tadi ya, semua simbol yang mestinya dihormati harus itu. Kelima, pemberitaan Al-Quran tentang isi hati kaum munafik dan kekhawatiran mereka akan terbongkarnya rahasia hati mereka menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran bersumber dari Allah yang Maha Mengetahui Ghaib. Dia takut jangan sampai dibongkar rahasia saya. Ini berarti Quran itu bersumber dari Tuhan yang Maha Mengetahui. 6. Orang-orang munafik memiliki kesamaan sifat dan sikap karena kesamaan mereka dalam ketiadaan iman. Semuanya tidak ada imannya. Kebejatan moral, tipu daya, serta rasa takut menghadapi kebenaran. Itu orang munafik begitu. Mereka bekerja sama dalam keburukan karena sifat dan tujuan mereka sama,
Kendati demikian, Allah mengampuni mereka jika mereka tulus bertaubat dan menyiksa siapa yang berlanjut dalam kekufuran dan kemunafikan. Itu tadi yang Ibu tanyakan. Ketujuh, sifat yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap dan kemaslahatan yang abadi, bukan yang sementara, yang melahirkan sifat-sifat terpuji antara lain tolong-menolong, dukung-mendukung, bagaikan satu jasad. Berbeda dengan orang munafik yang kesatuan antar mereka lahir dari dorongan dan sifat-sifat buruk, kemaslahatan semu dan sementara. Yang terakhir, ridha Allah lebih tinggi nilainya daripada sorga dengan aneka istana dan kenikmatan. Alhamdulillah. Selesai sudah. Bagaimana unek-unek udah keluar semua ya? Terima kasih banyak Pak Qurais sudah memperbolehkan saya mengajak teman-teman saya ke sini. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Pemirsa, berakhir sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.